Halo rekan profesional, bertemu lagi di YouTube channel Deco Learning by Akaladia Group. Untuk rekan-rekan profesional yang baru pertama kali menyaksikan video ini, yuk dukung kami dengan cara apa? Dengan cara subscribe YouTube channel Deco Learning agar kami terus dapat membuat video-video menarik lainnya. Selamat menyaksikan video ini ya. Halo rekan-rekan profesional, selamat datang di video Dynamic Talk by Deco Learning Akaladia Group. Rekan-rekan profesional, bertemu kembali dengan saya Oktaverina yang akan membawakan sesi ini, dan saya sudah terhubung dengan salah satu fasilitator dari Deco Learning. Langsung saja sudah ada Ibu Paramita Devi PMP. Halo Ibu. Hai Mbak Okta. Sehat ya Bu? Sehat Mbak. Ya Bu, di sini kita mau bahas nih Bu terkait status sertifikasi yang Ibu punya. Nah, dimana kan Ibu sudah lama ya terlibat di dunia project dan sekarang sudah certified PMP juga nih. Boleh dong Bu sharing-sharing tentang sertifikasinya? Oke, terima kasih Mbak Okta pertanyaannya. Jadi saya tuh ambil sertifikasi dan dapat sertifikasi itu tahun 2017. Bulan November saya ingat tuh, soalnya bulan ulang tahun saya jadi saya ingat. Terus prosesnya sebenarnya panjang sih. Jadi kalau boleh cerita, saya tuh pengalaman projectnya udah sejak tahun berapa ya, 2009 lah ya, 2010. Terus baru ambil sertifikasi 2017, jadi cukup lama juga ya jedanya gitu ya. Kenapa ambil PMP? Ya waktu itu apalagi gitu ya, trainingnya kan udah semua nih, saya udah semua training, terus tinggal sertifikasi nih. Jadi waktu itu emang menunda-nunda aja sih, belum ambil. Dari awal udah pengennya langsung PMP aja, cuman emang agak lama prosesnya. Jadi diawali dulu saya pindah kantor dulu ya. Jadi belum di kantor udah pindah dari kantor lama, jadi saya pindah ke kantor baru setelah sekolah juga. Jadi saya pindah kantor baru itu tahun 2015, terus terlibat di project di kantor baru itu. Terus ya saya kepikiran di situ kenapa nggak ambil sertifikasi. Nah itu perjalanannya mulainya dari ambil training dulu sih di DCO Learning. Training dulu kan karena ada persyaratan harus 36 jam ya ambil training. Itu saya training dulu 4 hari. Terus hari kelimanya itu kayak ada preparation gitu Mbak. Itu sih. Berarti memang persiapannya diawali oleh training dulu ya Bu ya sebelum mau ke sertifikasi. Nah itu Bu, dari proses tersebut berapa lama tuh Bu persiapannya? Dan ngapain aja sih Bu? Terus panduannya atau Ibu baca buku apa aja gitu? Jadi saya training tuh awal-awal November gitu ya, minggu pertama November kalau nggak salah. Terus habis training terus sebenarnya nggak ngapa-ngapain, terus kayak lupa gitu kapan ya, kayak menunda-nunda untuk ngambil sertifikasi. Saya gini, jadi kalau misalkan kita udah ambil training itu kan untuk persyaratan ambil sertifikasi gitu ya, 36 jam training untuk ambil sertifikasi. Nah kalau kita udah daftar dan nentuin tanggal, kita tuh cuma punya waktu 1 tahun gitu ya, tesnya gitu. Jadi kayak masih takut gitu, kayak masih takut kapan ya ini ya gitu ya, kapan ya mau tes gitu ya. Kalau daftar dulu bingung gitu ya, antara daftar dulu ngasih tanggal atau cari tahu tanggalnya tapi nanti gak jadi gitu ya, kayak gitu loh, galau-galau gitu. Soalnya saya juga waktu itu barusan punya anak gitu ya, jadi anak saya masih bayi banget tuh, jadi kayak ribet gitu kan, ribet ngatur ribet manajemen waktunya aja sih sebenarnya. Jadi nggak kepikir kapan belajarnya, soalnya udah pasti saya udah tahu bahwa tes ini pasti susah. Nah, jadi ada jeda tuh kan. Jadi saya itu kalau coba ingat-ingat ya, baru daftar untuk
ngambil tesnya, tanggal tes ya itu sekitar bulan Februari. Oh sorry, saya itu trainingnya tahun 2016 November dan baru apply untuk tesnya itu Februari 2017. Jadi lama banget tuh saya nggak ngapa-ngapain. Itu berapa bulan berarti itu ya? Ada 4 bulanan gitu ya. Gitu. Nah, itu juga sih karena ada orang dari DCO-nya juga sih yang terus nanyain saya gitu kapan mau daftar gitu, jadi nggak enak. Positifnya kalau training di DCO ada yang nge-remind sih sebenarnya Mbak. Oke, nah itu Bu pada saat Ibu submit tuh, itu langsung eligible kah atau masih ada Ibu kena proses auditnya nih Bu, kena audit? Sebenarnya kalau waktu masukin aplikasi itu nggak oh ya saya tambahin juga bahwa nggak harus nentuin tanggal ujian langsung. Jadi masukin aplikasi dulu. Tapi setelah masukin aplikasi dalam 1 tahun tuh harus ditentuin tesnya kapan. Gitu. Jadi kayak expirednya dalam 1 tahun. Nah waktu saya masukin aplikasi, kebetulan saya nggak kena audit, tapi saya disuruh revisi. Jadi kayak apa ya, revisi. Jadi kayak penulisannya itu kurang tepat gitu loh. Jadi kayak penulisan objektif, penulisan deliverables itu kurang tepat, disuruh perbaiki. Tapi mereka nggak kasih tahu, ya maksudnya harusnya kayak gimana gitu mereka nggak kasih tahu. Tapi disuruh perbaiki gitu ya. Terus saya konsultasi sama DCO gimana sih yang benar gitu kan. Terus dibantu sih sama DCO bahwa harusnya ngisinya kayak gini dikasih contoh, terus dikasih kayak timesheet gitu sih. Terus akhirnya saya masukin lagi, jadi yang setelah diperbaiki saya masukin lagi. Terus berapa lama ya, saya udah lupa sih Mbak ya. Tapi akhirnya sih di approve gitu ya, jadi udah bisa milih tanggal. Oke, terus pada saat pemilihan tanggalnya nih Bu, harinya dan juga sesinya kan ada sesi pagi, siang tuh pertimbangannya apa sih Bu? Pertimbangannya sebenarnya adalah deadline paling terakhir supaya nggak kena ujian yang pakai PMBOK 6. Waktu itu soalnya transisi, jadi antara PMBOK 5 sama 6. Tahun 2017 itu transisi, jadi kan gosip-gosipnya bakalan launching PMBOK 6 di akhir 2017 tuh. Nah terus saya tanya ke DCO kapan sih deadline-nya. Nah DCO menginformasikan ke saya kalau deadline terakhir ujian dengan PMBOK 5 itu di akhir Oktober gitu. Ya udah berarti sebelum Oktober dong harus udah ngambil tes. Makanya waktu itu saya ambil tesnya kira-kira kalau nggak salah bulan Agustus lah, tanggalnya saya agak lupa. Ya bulan Agustus tahun 2019 gitu. Berarti emang salah satunya kepepet juga ya Bu ya, keburu PMBOK berganti. Ya kalau masalahnya udah ada teaser juga dari PMI kalau PMBOK 6 itu bakalan banyak yang diubah gitu kan. Jadi ya saya nggak mau aja sih ngulang lagi gitu kan. Wah pas banget nih Bu, kebetulan juga PMBOK 6-nya mau berganti ke 7 ya. Jadi ini untuk rekan-rekan profesional mungkin yang mau ngambil sertifikasi, segera ayo sebelum berganti ke PMBOK 7 ya Bu ya. Oke, nah sekarang kita mau runut nih Bu, persiapannya Ibu seperti apa aja sih? Nah kita mulai dari awal nih ya Bu ya, menjelang hari H nih, persiapan yang spesifiknya gimana sih Bu? Kan tadi saya daftarnya Februari, terus tesnya Agustus, berarti kan ada sekitar 6 bulan ya. Idealnya saya 6 bulan itu ada persiapan gitu. Ya, tapi dalam pelaksanaannya emang ya karena tadi ya saya harus bagi waktu antara kantor dan keluarga juga gitu. Jadi ya sebenarnya practically ya itu yang efektif persiapannya di benar-benar di last minute sih. Tapi saya cukup sering, jadi selama 6 bulan itu bukan nggak ada persiapan ya, tapi saya cukup sering latihan, terus latihan di portal learning DCO, terus juga belajar di browsing gitu ya, kan ada beberapa tuh situs-situs yang
kayak membantu persiapan gitu ya, kayak ngasih tips trik, terus ngasih latihan soal, terus ada rangkuman formula-formula yang sering dipakai gitu sih. Jadi saya lebih browsing-browsing kayak gitu, latihan soal gitu sih Mbak. Tapi ya itu, jadi efektifnya sebenarnya di 1 bulan terakhir mungkin. Jadi kayak tiap hari benar-benar latihan soal, ngapalin lah ya, bukan ngapalin jawaban ya, karena nggak bisa kan soalnya pasti tidak. Jadi ngapalin polanya, pola soalnya tuh kayak gimana gitu, sampai ya pokoknya sampai bosen deh gitu ya, kayak disempet-sempetin gitu ya. Bahkan waktu itu ceritanya saya masih menyusui gitu ya, jadi sambil pumping gitu ya, sambil latihan soal gitu kan di HP gitu, di tablet gitu. Berarti memang belajarnya auto cepet ya Bu ya, detik-detik terakhir baru. Cepet banget, soalnya juga kan harus baca bukunya ya. Bukunya itu kan tebel bener. Tebel banget, 600-700 halaman. Terus kayak line by line harus dibaca gitu kan. Semua informasi yang ada di situ benar-benar nggak boleh kelewatan. Dan di situ informasinya itu benar-benar banyak banget gitu kan. Jadi ya harus benar-benar harus jauh-jauh hari sih sebenarnya. Cuman memang waktu itu kendalanya saya memang nggak cukup baik untuk manage waktu. Jadi ya emang agak-agak deadlineer. Oke. Terus Bu, pada saat ujian Ibu bawa apa aja nih? Jadi pas ujian saya tuh ngambil waktunya yang siang. Jam berapa ya, saya lupa, pokoknya siang, habis makan siang gitu ya, kalau jam 1:30, jam 2 gitu ya. Nah terus kan tesnya di daerah Kuningan, rumah saya itu di Jaksel, jauh, hampir Depok. Waktu itu saya datangnya kecepatan, jadi saya datangnya sebelum jam 12. Terus saya nunggu agak lama sih di sana, terus kayak sembari makan siang di sana juga gitu ya, makan. Terus karena ya waktu itu sih salah strategi sih, kayak saya kira macet, jadi harusnya nggak usah terlalu awal ya datangnya, karena di sana nggak ada tempat untuk nunggu yang gimana banget gitu ya, jadi benar-benar cuma ruang tunggu halte, jadi mungkin harusnya nggak kecepatan. Jadi satu jam sebelum itu udah cukup banget, setengah jam juga masih bisa sih sebenarnya, asal nggak buru-buru aja ya. Kalau buru-buru kan biasanya nggak konsen. Nah tadi ya saya gitu, antisipasinya takutnya buru-buru terus nggak konsen, ternyata malah kecepatan. Terus masuk ruang ujian ya sebenarnya standar kayak kita ujian internasional gitu ya, dicek ID gitu ya, disamain KTP sama mukanya gitu. Terus nggak boleh ada barang-barang apapun yang dibawa gitu ya, karena di sana udah disediain semua, kertas buram, pensil, terus ya sih udah kertas buram sama pensil aja. Terus kalkulator boleh di komputernya. Kalau nggak salah di komputernya itu ada kalkulatornya. Kalau nggak salah ingat ya saya. Terus ya dijelasin gitulah. Terus duduk kan. Kan soalnya pilihan ganda gitu ya. Duduk terus ya di komputer biasa. Tampilannya sih biasa aja gitu ya, kayak tampilan soal ujian. Waktu pas saya baca nih nomor 1 aja, saya lupa sih soalnya. Tapi yang saya ingat adalah saya shock banget karena nomor 1. Tapi saya udah nggak yakin jawabannya nomor mana. Kayak, itu apa? Jadi cuma pilihan ganda aja saya nggak yakin jawabannya mana, karena kayaknya itu mirip gitu jawabannya. Jadi kayak udah siap, oke habis itu tapi habis itu ya udah move on aja, karena sebenarnya kan kalau di ujiannya PMP itu kan kita bisa flagging tuh soal mana yang nanti misalnya kita mau cek lagi atau misalnya kita belum jawab. Jadi ya udah langsung lah saya flagging nomor 1. Nomor 1 udah susah. Karena nomor 1 itu yang saya ingat, saya nggak ingat soalnya apa ya detailnya, tapi saya ingat adalah dia soalnya tentang implementasi gitu. Jadi bukan teori ya, bukan teori yang ada di tembok itu, bukan, tapi tentang implementasi. Terus kira-kira dia ada di proses mana kalau nggak salah. Terus kayak udah bingung gitu. Ya gitu sih Mbak. Jadi jadi selama tes itu 200 soal kan ya. 200 soal banyak banget, capek banget. Terus ya susah aja sih mikir gitu, kayak ya nggak mau ngulangin lagi sih kalau saya. Oh gitu ya Bu ya. Jadi Ibu udah
ceritanya nih udah sharing ini gimana sih pada saat prosesnya ya dari awal sampai masuk ruangan. Nah sekarang boleh dong Bu di-share tips and tricksnya nih Bu saat mengerjakan soal-soalnya. Tips and trick ya, mungkin lesson learn aja ya dari saya waktu itu ini ya perjalanan saya ya. Jadi kalau saya besar itu soal-soal yang ada di portal DCO Valley ya, namanya masih DCO Valley nggak? Iya betul, DCO Valley. Soal-soal yang ada di DCO Valley itu nggak akan ada yang keluar, nggak akan persis, kata per kata nggak ada yang keluar. Kalaupun ada berarti itu bonus, berarti kayak wah ini udah pernah. Itu pun pasti teori, ya, jadi bukan implementasi, itu pasti teori banget. Tapi yang bisa disamain itu adalah tipe soalnya. Jadi model soalnya kayak apa, gitu. Model yang ditanya ini kayak itu bisa dipelajari di DCO. Makanya harus baca bukunya sih, dan harus memang punya pengalaman. Jadi nggak bisa tuh misalkan kita mock test dengan menggunakan DCO terus ngapalin jawaban, itu nggak bisa. Jadi harus mengerti kenapa bisa jawabannya gini, kenapa bisa cara ini. Terus harus tahu alasannya ya, ya tadi ya. Terus yang kedua adalah soal ujian itu sebenarnya bukan teori, tapi sebenarnya apa yang harus PM itu lakukan, apa yang harus PM gunakan, apa yang harus PM itu pilih gitu ya. Jadi kayak kayak wawancara gitu ya, kayak wawancara peserta sebagai PM. Dan pilihannya itu nggak pernah eksplisit di ITPO, kayak dokumen apa, nggak pernah. Tapi atau proses, tapi kayak pemahaman gitu Mbak. Jadi kayak pemahaman, jadi nggak kadang-kadang pilihannya itu nggak sama persis dengan proses yang ada di nama proses gitu ya, atau nama input output, nama dokumen gitu, nggak pernah. Jadi kayak benar-benar pemahaman bahwa oh ini itu ada di proses ini, oh ini tanggung jawab ini atau wewenang ini dilakukan di proses ini gitu. Jadi kayak benar-benar kayak ya soal implementasi gitu lah. Terus yang ketiga itu ada beberapa soal sih yang lain saya nggak bisa jawab, tapi ngawur juga nggak bisa gitu ya. Jadi kayak cap-cip-cup gitu juga nggak bisa karena kayak mirip-mirip gitu ya. Jadi kayak dieliminasi. Misalnya kan kita ada 4 pilihan tuh A, B, C, D. Misalnya kita eliminasi, oh ada 2 nih yang udah pasti nggak mungkin. Itu kayak susah banget gitu. Jadi kayak nggak bisa gitu ya. Jadi kayak nembak aja nggak bisa ya. Jadi harusnya ya kalau misalnya nggak bisa ya udah tinggalin aja dulu. Mungkin nanti dapat pencerahan gitu ya setelah baca soal lain. Kalau saya gitu. Terus yang terakhir yang paling penting adalah jangan lupa break di tengah-tengah ujian. Karena kita dikasih waktu break. Saya lupa berapa lama gitu ya. Tapi at least penting lah dipakai gitu ya breaknya. Nggak usah panik sama waktu, karena mendingan kita fresh daripada kita buru-buru. Di break lah senam-senam kecil gitu ya, minum terus ke toilet buat pipis gitu ya, apa aja yang penting buat refreshing ya, supaya karena itu benar-benar ya layar ujiannya itu nggak enak banget dipantengin terus karena monoton banget, nuansanya biru kayak operating system lama gitulah gitu. Jadi kayak bosen banget, bikin ngantuk, gak bisa, bikin males gitu ya. Jadi ya mending refreshing ya, cukup 5 menit gitu. Setelah itu bisa balik lagi coba misalnya soal lain yang jadi yang kelewatan gitu. Itu aja sih Mbak. Oke, berarti memang kita juga harus ada ininya Bu ya, break dulu untuk diri sendiri karena banyaknya soal sehingga kita sendiri juga bisa jadi pusing sendiri ngeliat soal-soalnya ya. Akhirnya nggak fokus gitu ya. Oke.
Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Bu, saya mau mengingatkan kembali kepada rekan-rekan profesional yang mungkin baru pertama kali nih menyaksikan YouTube channel Deko Learning, jangan lupa ya untuk di-subscribe, dan juga jika rekan-rekan mau memberikan masukan ataupun saran bisa langsung di kolom komentar, dan yang terakhir jangan lupa juga di-share ke rekan-rekan profesional lainnya. Ya, tadi kan Ibu udah share nih runutannya dari awal ngapain aja. Nah, sekarang kita mau masuk di sesi gimana sih Bu rasanya pada saat submit. Nah, terus menunggu kelulusannya itu gimana tuh Bu rasanya? Saya gemetar banget waktu pas submit sih. Ini udah yakin nih gitu ya. Tapi kayak waktu itu udah mepet banget, udah nggak bisa lagi lah ditunda-tunda lagi gitu ya. Minimal soalnya kalau nggak salah saya termasuk beberapa yang terakhir lah keluar gitu. Jadi udah agak-agak panik gitu sih, ya udahlah submit aja terserah deh gitu kan. Terus hasilnya itu langsung. Jadi saya submit terus nunggu bentar banget kok kalau nggak salah. Terus hasilnya langsung lulus apa enggaknya. Kebetulan sebelum saya jadi kan antri nunggu result. Sebelum saya itu orang bule, beneran orang bule sebelum saya itu orang bule. Nah terus udah kan dia keluar, terus kayaknya dia lulus, saya nggak nanya sih tapi. Terus habis hasil saya keluar, terus habis itu bapak-bapaknya yang PIC test yang di sana, wah Mbak nilainya lebih bagus loh daripada bule yang tadi. Jadi itu bentuknya bukan skor ya. Jadi bentuknya itu ada di masing-masing stage gitu ya. Initiating, saya lupa deh. Ada 4 atau 5 gitu ya. Jadi masing-masing itu ada hasil passing grade-nya. Jadi below, mid atau above gitu. Saya lupa lah. Jadi bukan skor nilai ya. Jadi kayak above, under, mid atau above gitu ya, saya lupa kayak gitu. Nah kalau saya tuh lupa juga sih sebenarnya hasilnya saya apa, tapi kayaknya ada beberapa yang above gitu ya, ada beberapa yang above sama yang lain ada yang mid gitu kan. Nah gitu, terus bapak bule itu aja tadi susah, apalagi saya udah lulus ya, udah alhamdulillah gitu ya, udah senang aja, udah terharu aja gitu ya, udah senang aja sih waktu itu, dan nggak usah berlama-lama untuk deg-degan kan nungguin hasilnya benar langsung. Terus itu Bu, untuk mendapat sertifikat fisiknya itu menunggu dulu atau pas keluar ruangan langsung dapat sertifikatnya atau seperti apa tuh? Enggak, jadi kalau pas yang langsung dapat itu cuman kayak skor aja gitu ya, jadi kayak skor dari hasil ini, nanti sertifikat akan dikirimkan ke alamat yang udah diregister waktu daftar. Jadi sertifikatnya itu bentuknya hard copy gitu. Jadi hard copy ada tanda tangan direktur PMI sama stempelnya gitu. Itu saya dapetnya kira-kira berapa lama? Sebulan kali ya. Sebulan. Saya kira waktu itu ngirimnya kantor. Sebulannya. Berarti sebulan setelah tes. Oke. Terus dapat juga semacam digital sertifikasi yang bisa ditempel di LinkedIn. Jadi kayak bisa ditaruh gitu di LinkedIn, jadi bahwa orang ini udah certified gitu. Oke, itu terima kasih nih Bu untuk sharing-sharingnya. Nah ini ada yang terakhir nih Bu ya. Kira-kira Ibu ada saran gak sih Bu yang bisa disampaikan untuk rekan-rekan profesional yang mungkin mau mengambil sertifikasi nih di detik-detik terakhir PMBOK 6 mau berganti ke 7? Nah, tadi sih ya Mbak Idi, ya semuanya sih emang perlu belajar sih, Terus kalau latihan sih, yang paling penting tuh latihan sih untuk membiasakan diri supaya nggak kaget. Karena nih kan pasti yang ngambil PMP itu yang udah lama nggak ujian ya, pasti udah lama banget kan, terakhir ujian udah nggak tahu kapan ya, maksudnya udah lama lulus kuliah lah. Jadi membiasakan lagi ya untuk menjalani tes yang serigid itu gitu kan, dengan batasan waktu gitu kan, kita tunjuk sendiri pakai bahasa Inggris pula gitu. Jadi memang pelatihan sih Mbak, kalau semakin lama semakin bagus. Jadi kalau persiapan kayak tadi saya 6 bulan, harusnya memang di 6 bulannya itu dimanfaatin untuk latihan soal, karena sebenarnya
pemahamannya itu sebenarnya kita udah di luar kepala lah ya, harusnya pemahamannya udah di luar kepala sebagai seorang coach manager yang profesional aja udah di luar kepala. Jadi memang benar-benar untuk membiasakan ini aja take test itu kayak gimana gitu. Oke, terima kasih nih Bu ya sudah menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih untuk kiat-kiatnya, juga terima kasih juga untuk sharing-sharingnya nih pada hari ini. Nah, semoga untuk rekan-rekan profesional yang mendengarkan dan menyaksikan bisa dapat manfaat ya dari video ini. Rekan-rekan profesional, saya kembali ingatkan untuk rekan-rekan yang baru pertama kali menyaksikan video ini, jangan lupa di subscribe YouTube channel Deko Learning ya. Oke, terima kasih Bu Devi untuk video hari ini cukup sampai di sini. Sampai berjumpa kembali di video Dynamic Talk berikutnya. Halo rekan-rekan profesional, jika Anda menyukai video ini, yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, and share video ini. Nah, untuk rekan-rekan profesional juga yang ingin memberikan masukan ataupun saran, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat ya untuk rekan-rekan profesional. Sampai jumpa kembali di video Dynamic Talk berikutnya.